uh, untuk berburu setelah larangannya dilarang berburu. Orang kalau ihram, kalau haji, umroh, mudah-mudahan semua bisa. Kalau haji atau umroh itu dilarang berburu, nggak boleh berburu. Apa ayatnya? Wa hurrimat alaikum saydul bahri. Nah, bukan yang itu. Yes, pokoknya yang itu dulu. Nanti datang sendiri. Jadi orang kalau haji atau umroh itu dilarang berburu. Tapi setelah selesai wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum, setelah kita tahallul fastadu, maka diperintahkan untuk berburu. Itu artinya bukan berarti setelah selesai haji ngambil panah. Ngambil panah, ngambil tombak, enggak, itu perintah lil ibahah, itu hanya memperbolehkan. Yang awalnya ada larangan, kemudian ada perintah yang sama dengan larangan tadi, maka itu artinya larangannya dihapus, hukumnya jadi boleh. Yang awalnya haram karena ada perintah jadi boleh, jadi mubah. Kaidahnya seperti itu. Kaidahnya seperti itu. Nah, kaidah itu juga bisa diterapkan di hadis ini. Artinya bagaimana? Dulu ada larangan untuk ziarah kubur. Larangan, dilarang ziarah kubur. Kemudian datang perintah fazuruha. Ayo ziarah kubur, datang perintah ziarah kubur. Artinya dari status haram ziarah kubur, status haram hilang berubah jadi ibahah. Jadi mubah. Bukan sunnah, belum sunnah, masih mubah. Jadi kalau ikut hadis ini masih mubah. Untuk sampai ke sunnah bagaimana? Butuh dalil lagi. Butuh dalil lagi. Makanya kalau ngaji nggak cukup cuma satu hadis. Satu hadis kemudian ngambil kesimpulan nggak cukup. Kita butuh menelaah hadis-hadis yang lain. Karena kalau berdasarkan hadis ini saja, untuk nahitukum an ziyaratil quburi fazuruha, maka kesimpulannya adalah ziarah kubur hukumnya mubah. Karena kaidahnya al-amru ba'dal hadri lil ibahah. Kemudian kenapa kok judulnya istihbab? Judulnya tadi sunnah. Sekarang dari berdasarkan hadisnya ternyata cuma boleh, cuma mubah. Karena ada hadis berikutnya. Makanya kalau ngaji harus lanjut, harus sampai hatam. Kalau cuma sepotong tiba-tiba ngambil kesimpulan, tidak bisa. Rawa riwayat Huda hadis Muslim bersama Muslim. Bahkan ziarah kubur itu ijma, hukumnya sunnah. Ziarah kubur itu ijma, hukumnya sunnah. Tapi tetap sebagai pembelajaran secara usul fikih berdasarkan hadis ini saja. Berdasarkan hadis ini saja hukumnya itu boleh. Terus kenapa hadis ini kok ditaruh di awal? Di awal bab kok hadis ini yang ditaruh di awal? Karena ada sebagian orang itu masih bersikukuh bahwa ziarah kubur itu haram. Ada sebagian orang bersikukuh ziarah kubur haram. Nah, dengan hadis ini kita membantah bahwa ziarah kubur itu haram. Karena berdasarkan hadis ini status haramnya kan sudah hilang. Fazuruha kata Nabi. Memang dijelaskan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Kalau titik sampai di situ berarti memang haram dulu, tapi dulu. Baru sekarang fazuruha. Ini berarti mansuh. Mansuh berarti. Keharamannya mansuh. Baru nanti dikasih hadis yang lain yang menunjukkan kesunahannya. Orang kalau berdebat atau yang lebih ringan berdiskusi lah. Ketika ada pendapat yang kontra sangat jauh berbanding terbalik, cara meyakinkannya kita nggak bisa langsung pendapat yang mengarah ke timur kita lawan dengan pendapat yang mengarah ke barat, nggak bisa, nggak bakal mau. Yang pengen ke timur itu nggak mau kalau tiba-tiba kita ajak ke barat. Bagaimana caranya? Ajak ke tengah dulu, ajak diam dulu.
Wes kamu jangan ke timur, kamu diem dulu. Setelah diem baru diajak ke barat, pelan-pelan. Pelan-pelan. Caranya berdiskusi seperti itu. Cara negosiasi dengan orang seperti itu. Karena ada sebagian orang yang bersikukuh bahwa ziarah kubur itu haram, hadis ini taruh dulu di awal. Setelah sepakat kalau memang tidak haram, baru tidak haram ini apa? Baru dibahas lagi. Ini pelan-pelan. Wa fi riwayatin faman arada ay yazura al-qubur falyazur fa innaha tudzakkiruna al-akhirah. Wa fi riwayatin man dalam setengah riwayat faman maka tining besara orang arada sakar man an yazura da ento aziarah man al-qubur da kuburan falyazur maka ziarah man. Apa-apa mai bakon ziarah kuburan fa innaha karena sangkuna kuburan tudzakiru banika maenga kuburan nada kalau sejal akhirat ada ke akhirat. Kenapa kok kita dianjurkan menziarahi kuburan? Karena dengan menziarahi kuburan kita akan mengingat kematian. Akhirnya ujung-ujungnya kita ya ke situ juga. Itu juga. Bahkan sekarang di kota-kota besar kuburan itu dijadikan tempat wisata. Tempat wisata. Kalau dulu ditertawakan, konsep wisata kuburan itu ditertawakan. Karena aneh, kok kuburan kok dibuat tempat wisata. Tapi setelah diteliti lagi, ternyata bisa mengobati stres. Ziarah kuburan itu bisa mengobati stres. Karena orang kota itu kan mereka 24 jam kerja yang dipikirkan dunia saja. Hidup untuk kerja. Jadi bangun tidur, sibuk mikirin kerja, lanjut kerja, pulang sebelum tidur mikir kerja lagi sudah. Baru nyampe rumah sudah mikir besok kerja lagi, kerja. Yang dipikir kerja, uang. Ketika mereka ziarah ke kuburan, kemudian ingat, oh iya nanti saya mati juga. Akhirnya pikirannya lebih tenang, gak mikir dunia-dunia terus. Karena di kota itu persaingan ketat persaingan. Namanya manusia ya, terode pada bioreng. Kalau saya sampai ke kota, pondok itu biasa ngaji. Kancana kirim ke ajem, terus kirim ke ajem ya. Kan deh, onusah. Kancana mulai sarung anyar terus mulai kia. Kancana mulai kocak anyar terus mulai kia. Mulai kelampi anyar terus mulai kia. Beris mulai sandal terus sandal. Mulai sepatu terus sepatu. Dan terus dia pada orang. Lihat, terkadang baban tak sanggup. Saya nabang tak sanggup. Tinggal tak sanggup stres. Siapa terus kita duga kan stres. Tapi ketika enggak, oh ternyata mati giyah. Makin sesoki mati giyah. Ada fitnah ternyata. Jadi tenang. Oh berarti engkau tak pati kalah berarti. Kan tak pati kalah berarti. Apa mak sudah mereteng. Ternyata makin saya mereteng mati. Sendi tambang, sendi sape, sendi Roma, mobil sekarang mati gini. Tidak usah terlalu susah kan. Maka di kota-kota besar itu dijadikan tempat wisata. Obat antidepresi, kuburan. Wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila al-baqi' fa yaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa ataakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiquna Allahumma ighfir li ahli baqi'in al-gharqadi rawahu muslimun. Wa ana Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bandari sayyidatuna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat atabu sayyidah Aisyah kana ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana saban-saban badah lailatuha penapa malamah Sayyidah Aisyah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yakhruju panika keluar Kanjeng Nabi min akhiril laili dari di budina malam ilal baqi ila ke makbarah Baqi. Karena Rasulullah SAW itu istrinya banyak. Orang kalau punya istri lebih dari satu itu harus di ismah, harus dibagi, waktunya harus dibagi. Jadi semalam istri pertama, semalam istri kedua, semalam istri ketiga dan seterusnya. Harus dibagi. Nggak boleh punya mentang-mentang istri dua tetap di rumah yang muda atau yang lama dilupakan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus dijadwal, harus ada jadwalnya. Dan harus sama, harus adil. Kalau memang masing-masing satu malam, satu malam. Kalau masing-masing satu minggu, satu minggu. Wes terserah keluarga masing-masing itu, kesepakatan masing-masing. Tapi harus adil, harus sama. Jadi kata Sayyidah Aisyah, setiap jadwalnya Sayyidah Aisyah itu Rasulullah SAW di akhir malam menjelang subuh itu pasti keluar ke Makbarah Baqi. Ini sama seperti di hadis yang kemarin. Ini kenangannya Sayyidah Aisyah, ibadahnya Rasul. Yang dikenang ibadahnya Rasul. Keluar malam bukan abana cong, keluar malam cong, tak cong, buru dari kok benih, ini ngaji saya kenang. Di rajin Kanjeng Nabi saya kenang Rasulullah SAW malam keluar ziarah kubur. Ini yang dikenang baik-baiknya, nggak dikenang buruk-buruknya. Saking bagusnya akhlaknya Rasulullah SAW dengan keluarganya. Fayaqulu maka kata bukan yang Nabi, Assalamualaikum dara qaumin mu'minina. Assalamu tining keselamatan alaikum bani kamu itu bagian atas dan kapi dara qaumin mu'minina. Ramanah dara qaumin ramana qaum mu'minin saya mukmin kapi. Wa ata bandatang ndak sampean kapi ma padahal barang tuadun saya cinciaki sampean kapi. Wadan kulaku muajjaluna halaya penika etunda sampean kapi. Maksudnya wadan muajjaluna dari masuk ke alam kubur sampai penjaga boleh aja kan ki tunda ya. Ki tunda artinya saking apa buru ke kartu orang yang mati berarti masa tenggang. Masa aktifnya habis sudah masa tenggang. Nanti kalau sudah kiamat baru sudah hangus, sudah kartunya hangus. Kalau wadan majrun maksudnya masa tenggang, masa tenggang. Wa inna bansangkuna kalau sedajah Kanjeng Nabi insyaallah man kusakan Allah bisara Allah bikum kelaban sampean kapi lahikuna panika apangki kalau sedajah.